Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Herdianto Simanjuntak. Saya merupakan mahasiswa agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Malik Saleh dengan NIM 22032006. Di pertemuan kali ini, di video penjelasan kali ini, kita akan menjelaskan materi tentang kepemimpinan kreatif dan inovatif dalam pengambilan keputusan efektif. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya, di mana berjudul kreativitas sebagai kegiatan yang mendatangkan hasil dan sifatnya. Terbagi menjadi 3. Yang pertama itu baru, yang diartikan sebagai inovatif, belum ada sebelumnya, segar, menarik, aneh, dan mengejutkan. Gimana maksud dari hasil yang sifatnya baru itu? Kreativitas selalu berkaitan dengan kebaruan, yang artinya hasil dari proses berpikir kreatif harus menghadirkan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, seperti gagasan produk atau cara kerja yang berbeda dari yang umum dilakukan. Kemudian inovatif dan segar, tidak sekedar meniru, melainkan memberikan sentuhan baru yang unik, serta menarik dan mengejutkan, di mana kita harus mampu menarik perhatian karena keunikannya. Bahkan kadang tampak aneh di awal, tapi justru itulah daya tariknya. Contohnya itu seperti seseorang menciptakan kemasan teh celup yang bisa langsung dijadikan pupuk tanaman setelah digunakan, di mana ide baru dan belum umum dilakukan, dan inilah contoh kreativitas yang menghasilkan sesuatu yang baru. Kemudian yang kedua itu ada hasil yang berguna, yang diartikan sebagai lebih enak, praktis, bermudah, dorong, mengembangkan, mendidik, memecahkan masalah, mengurangi hambatan, mengatasi kesulitan, serta mendatangkan hasil yang baik. Karena makna dari hasil yang berguna itu kreativitas tidak hanya harus baru, tetapi juga bermanfaat bagi orang lain atau lingkungan. Dan hasil kreatif dikatakan berguna apabila mempermudah kehidupan atau pekerjaan seseorang, mendidik atau menginspirasi, misalnya melalui karya seni atau media pembelajaran, kemudian mengatasi masalah atau hambatan yang ada sebelumnya, serta meningkatkan kualitas hidup dengan memberikan solusi yang praktis dan efisien. Contoh dari hasil yang baru ini adalah inovasi alat pemetik daun teh yang lebih cepat dan efisien. Tidak hanya baru, tapi juga berguna karena meningkatkan produktivitas kerja. Kemudian yang ketiga itu adalah hasil yang dapat dimengerti, di mana dapat diartikan hasil yang sama dapat dimengerti, dapat dibuat dari lain waktu, serta sebaliknya peristiwa-peristiwa yang terjadi begitu saja tak dapat dimengerti, tak dapat diramalkan, dan tak dapat diulang. Di mana makna dari hasil yang dapat dimengerti ini seperti kreativitas juga perlu dapat dipahami dan dijelaskan oleh orang lain, di mana proses dan hasilnya bisa diulang atau ditiru kembali, serta hasilnya itu logis dan dapat dijelaskan mengapa bisa berhasil, dan tidak muncul secara kebetulan tanpa dasar pemikiran. Jika kita bisa menarik contohnya itu ketika seseorang menciptakan metode baru dalam fermentasi daun teh dan menjelaskan langkah-langkah serta alasan ilmiahnya, maka kreativitas itu dapat dimengerti dan bisa diterapkan orang lain di masa depan. Jadi kesimpulan dari kreativitas sebagai kegiatan yang mendatangkan hasil yang sifatnya itu ada baru, berguna, dan dapat dimengerti. Baru itu menghadirkan sesuatu yang segar dan berbeda. Kemudian berguna itu seperti membawa manfaat nyata, serta dapat dimengerti itu lebih ke bisa dijelaskan dan diterapkan kembali. Dengan ketiga unsur ini, kreativitas menjadi kekuatan penting dalam pengembangan individu, organisasi maupun masyarakat, terutama dalam bidang agribisnis, pendidikan, dan hubungan masyarakat. Slide berikutnya itu adalah mengenai kreativitas sebagai kegiatan yang mendatangkan hasil yang sifatnya membangun. Pertama itu ada
kelancaran berpikir atau fluency of thinking, yaitu kemampuan untuk menghasilkan banyak ide yang keluar dari pemikiran seorang secara cepat yang menekankan kualitas. Di mana makna dari kelancaran berpikir ini seperti seseorang yang memiliki kemampuan untuk berpikir dengan lancar dan memiliki pemikiran yang bercabang. Maksud dari bercabang itu seperti ketika dia memikirkan satu hal, hal-hal lainnya yang berkaitan dengan hal tersebut muncul dalam pikirannya. Kemudian hal itu bisa menghasilkan banyak ide yang keluar dari pemikirannya yang secara cepat menekankan akan suatu kualitas dari pemikiran tersebut. Kemudian poin yang kedua itu adalah mengenai keluasan berpikir atau flexibility, yaitu merupakan sebuah kemampuan untuk memproduksi sejumlah ide, jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang bervariasi dengan melihat suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda, serta mencari alternatif atau arah yang berbeda-beda, serta mampu menggunakan bermacam-macam pendekatan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Di mana keluasan berpikir ini, menurut saya, seorang pemimpin yang pemikirannya itu memiliki kemampuan untuk berpikir cukup elastis. Elastis dalam artian walaupun telah ditimpa oleh banyak masalah atau dihadapkan dengan beberapa masalah, dia si pemimpin tidak langsung down, melainkan melalui banyaknya pertanyaan dan banyaknya masalah, dengan keluasan berpikir dia mampu menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan, menyelesaikan setiap masalah-masalah yang datang kepada dia dengan sudut pandang yang berbeda dari orang lain. Inilah kelebihan dari seseorang yang memiliki kemampuan dalam luas berpikir. Kemudian slide yang selanjutnya itu adalah kondisi internal yang mendorong seseorang untuk berkreasi, di mana yang pertama keterbukaan terhadap pengalaman adalah kemampuan menerima segala sumber informasi dari pengalaman hidupnya sendiri dengan menerima apa adanya tanpa ada usaha defense, tanpa kekuatan terhadap pengalaman-pengalaman tersebut, dan keterbukaan terhadap konsep secara utuh, kepercayaan, persepsi, dan hipotesis. Dengan demikian, individu kreatif adalah individu yang mampu menerima perbedaan, kemampuan untuk menilai situasi sesuai dengan patokan pribadi seseorang atau internal locus of evolution. Di mana maksud dari poin yang pertama ini, kondisi internal atau kondisi seseorang yang mampu mendorong seseorang untuk berkreasi itu adalah ketika seseorang terbuka terhadap pengalaman, di mana kemampuan menerima segala sumber informasi dari pengalaman hidupnya itu dia menerima apa adanya tanpa ada usaha untuk menolak, serta tanpa kekuatan terhadap pengalaman tersebut dan keterbukaan terhadap konsep secara utuh kepercayaan. Di sini dia hanya berdasarkan pengalaman, tidak ada kepercayaan atau persepsi atau hipotesis ke depannya. Dan dengan hal-hal yang tadi telah dijelaskan seperti keterbukaan, kepercayaan, persepsi, dan hipotesis, itu yang membuat individu kreatif mampu menerima perbedaan dan kemampuan untuk menilai situasi sesuai dengan patokan pribadi seseorang. Kemudian selanjutnya, pada dasarnya penilaian terhadap produk seseorang terutama ditentukan oleh diri sendiri, bukan karena kritik ataupun pujian dari orang lain. Walaupun demikian, individu tidak tertutup dari kemungkinan masukan dan kritikan dari orang lain atau bermain dengan kemampuan untuk bereksperimen. Di sini maksudnya itu pada dasarnya itu penilaian terhadap produk ciptaan seseorang itu ditentukan dari diri sendiri, ditentukan dari baik itu dari pemikiran, dari rencana ataupun dari kreativitas yang dimiliki oleh seseorang. Namun walaupun demikian, walaupun itu hanya bersumber produk itu ataupun sesuatu hal yang telah diciptakan itu berasal dari dirinya sendiri, dari suatu individu sendiri, itu tidak akan terlepas dari kemungkinan untuk dikritik atau menerima masukan dari orang lain atau bermain dengan kemampuan untuk bereksperimen.
Kemudian slide yang selanjutnya itu adalah pemimpin yang inovatif. Inovasi adalah sarana untuk menjawab tantangan perubahan. Tugas seseorang pemimpin adalah mengamati perubahan itu dan menyiapkan diri dan intuisinya untuk menghadapi perubahan yang akan terjadi. Pemimpin harus tahu konteks situasi dari institusi yang ia pimpin. Setiap gagasan atau ide harus dipelajari secara mendalam, sehingga inovasi ataupun gagasan yang baru eh, dapat muncul terarah dan selanjutnya lebih realistis. Di sini, kecerdasan melihat masa depan atau visi adalah kunci utama keberhasilan seorang pemimpin, di mana inovasi harus terus berkembang tanpa tiada henti, pasti akan membawa kebaikan bagi dirinya dan organisasi. Di mana maksud dari slide ini, inovasi itu merupakan sarana untuk menjawab tantangan untuk perubahan, di mana kita menciptakan hal-hal baru atau kebiasaan-kebiasaan baru di suatu organisasi. Kemudian, di sini juga dijelaskan bahwa seorang pemimpin itu memiliki tugas untuk mengamati baik serta menyiapkan diri dari kepemimpinan yang eh, pasti menghadapi perubahan, dan itu pasti akan terjadi. Dan sebagai seorang pemimpin yang inovatif harus mengetahui konteks serta situasi eh, kelompok yang ia pimpin, di mana setiap gagasan atau ide itu dipelajari secara mendalam, sehingga inovasi atau gagasan yang baru itu muncul dengan terarah dan terstruktur. Kemudian ketika itu telah dipikirkan secara mendalam, itu akan lebih realistis. Inovasi yang muncul itu akan lebih realistis. Di mana di sini yang paling penting itu adalah kecerdasan melihat masa depan atau visi untuk keberhasilan seorang pemimpin yang inovatif. Inovasi itu harus terus berkembang dengan tiada henti. Ketika inovasi itu selalu muncul, selalu terjadi pembaruan, organisasi itu akan menjadi organisasi yang baik, baik itu bagi pemimpin ataupun kepada organisasinya sendiri. Kemudian slide yang selanjutnya itu adalah pemimpin yang inovatif. Inovasi adalah sarana untuk menjawab tantangan perubahan. Tugas seseorang pemimpin adalah mengamati perubahan itu dan menyiapkan diri dan intuisinya untuk menghadapi perubahan yang akan terjadi. Pemimpin harus tahu konteks situasi dari institusi yang ia pimpin. Setiap gagasan atau ide harus dipelajari secara mendalam, sehingga inovasi ataupun gagasan yang baru eh, dapat muncul terarah dan selanjutnya lebih realistis. Di sini, kecerdasan melihat masa depan atau visi adalah kunci utama keberhasilan seorang pemimpin, di mana inovasi harus terus berkembang tanpa tiada henti, pasti akan membawa kebaikan bagi dirinya dan organisasi. Di mana maksud dari slide ini, inovasi itu merupakan sarana untuk menjawab tantangan untuk perubahan, di mana kita menciptakan hal-hal baru atau kebiasaan-kebiasaan baru di suatu organisasi. Kemudian, di sini juga dijelaskan bahwa seorang pemimpin itu memiliki tugas untuk mengamati baik serta menyiapkan diri dari kepemimpinan yang eh, pasti menghadapi perubahan, dan itu pasti akan terjadi. Dan sebagai seorang pemimpin yang inovatif harus mengetahui konteks serta situasi eh, kelompok yang ia pimpin, di mana setiap gagasan atau ide itu dipelajari secara mendalam, sehingga inovasi atau gagasan yang baru itu muncul dengan terarah dan terstruktur. Kemudian ketika itu telah dipikirkan secara mendalam, itu akan lebih realistis. Inovasi yang muncul itu akan lebih realistis. Di mana di sini yang paling penting itu adalah kecerdasan melihat masa depan atau visi untuk keberhasilan seorang pemimpin yang inovatif. Inovasi itu harus terus berkembang dengan tiada henti. Ketika inovasi itu selalu muncul, selalu terjadi pembaruan, organisasi itu akan menjadi organisasi yang baik, baik itu bagi pemimpin ataupun kepada organisasinya sendiri.
Kemudian yang selanjutnya itu adalah beberapa cara menjadi pemimpin yang inovatif. Yang pertama itu memiliki visi. Ini adalah syarat mutlak bagi pemimpin maupun seorang leader di sebuah perusahaan atau kelompok, mana inovasi lahir dari visi dan misi yang jelas, terukur, dan memiliki tujuan atau sasaran. Share visi Anda kepada anak buah dengan gamblang karena hal ini mengilhami mereka untuk mencari cara demi meraihnya dan menyiapkan solusi untuk menghadapi tantangannya. Di mana syarat yang pertama itu adalah memiliki visi. Ketika seorang pemimpin memiliki visi, ini kan seperti hal yang wajib dimiliki oleh seorang pemimpin, karena inovasi itu lahir dari visi yang telah ada dan misi yang jelas. Jadi antara visi dan misi itu berjalan selaras dan akan menghasilkan sebuah inovasi dan gebrakan-gebrakan baru. Nah, kemudian ketika Anda menjadi seorang leader di sebuah atau pemimpin di sebuah kelompok, kita harus menyampaikan apa itu visi kita kepada bawahan kita, karena itu akan membuat mereka seperti bertanya-tanya atau seperti penasaran untuk mencari cara demi meraihnya atau menyiapkan dari visi itu untuk menghadapi tantangan. Kemudian yang kedua itu terbuka terhadap perubahan, di mana perubahan adalah kebutuhan, bukan hambatan. Pemimpin inovatif tidak mudah puas dengan hasil yang didapat dan selalu berambisi untuk membuat lebih baik. Kemudian perlihatkan a better future painting untuk menularkan optimisme dan keyakinan bahwa perubahan yang Anda inginkan akan berbuah sukses, layak dilakukan dan tidak akan sia-sia. Mana seorang pemimpin untuk menjadi inovatif itu harus terbuka terhadap perubahan. Nah, perubahan itu kan adalah sebuah kebutuhan untuk seseorang. Nah, itu bukan sebuah hambatan, karena perubahan itu, jadi konteksnya kan perubahan yang lebih baik. Ketika seseorang tidak bisa melakukan ini, maka harus ada perubahan sehingga dia bisa melakukan hal tersebut. Karena pemimpin yang inovatif itu tidak mudah puas dengan hasil yang didapat dan selalu berambisi untuk mendapat baik. Seorang pemimpin yang baik itu dia harus memiliki sifat tidak puas tapi tidak boleh serakah. Ketika ia berhasil mencapai target ini, seorang pemimpin yang betul-betul baik itu akan memikirkan cara, memikirkan inovasi, atau memikirkan sebuah perubahan untuk mencapai target yang lebih tinggi lagi. Karena hal itu akan bisa baik ke kelompok atau ke organisasi ke depannya. Dan tidak perlihatkan a better future painting. Itu seperti kita harus melihatkan bahwa kita itu memiliki masa depan yang sangat cerah, sangat-sangat baik untuk menularkan optimisme dan keyakinan bahwa perubahan yang Anda inginkan itu, perubahan yang Anda dambakan dan inginkan itu bukanlah perubahan yang mustahil, dan itu sangat layak untuk dilakukan dan tidak akan sia-sia, dan itu membutuhkan apresiasi. Kemudian langgar itu harus, yang ketiga itu adalah langgar aturan main, maksudnya itu tidak terlalu terpaku pada aturan yang dapat melakukan, kita harus berimprovisasi gitu. Nah, inovasi yang radikal berarti melakukan sesuatu yang berbeda dari yang pernah ada. Oleh karena itu, pikiran lateral dan menghasilkan cara-cara dalam menciptakan dan menjalankan inovasi sangat dibutuhkan. Dimana maksud dari langgaran aturan ini bukan berarti kita menyimpang dari aturan yang telah ada, tetapi ketika kita telah berada di bawah sebuah aturan atau seorang pemimpin itu sudah pasti memiliki alur yang sama. Namun kita jangan terpaku pada hal-hal template, seperti kita boleh mengikuti hal template tersebut, namun kita harus berimprovisasi. Ketika pemimpin-pemimpin yang lain melakukan hal A, kita harus melakukan hal yang kita harus melakukan improvisasi. Misalnya itu kita melakukan hal A, namun dengan dikombinasikan dengan hal B atau caranya menggunakan cara B. Itu karena hal ini
mengilhami mereka untuk mencari cara demi meraihnya dan menyiapkan solusi untuk menghadapi tantangannya. Di mana syarat yang pertama itu adalah memiliki visi. Ketika seorang pemimpin memiliki visi, ini kan seperti hal yang wajib dimiliki oleh seorang pemimpin, karena inovasi itu lahir dari visi yang telah ada dan misi yang jelas. Jadi antara visi dan misi itu berjalan selaras dan akan menghasilkan sebuah inovasi dan gebrakan-gebrakan baru. Nah, kemudian ketika Anda menjadi seorang leader di sebuah atau pemimpin di sebuah kelompok, kita harus menyampaikan apa itu visi kita kepada bawahan kita, karena itu akan membuat mereka seperti bertanya-tanya atau seperti penasaran untuk mencari cara demi meraihnya atau menyiapkan dari visi itu untuk menghadapi tantangan. Kemudian yang kedua itu terbuka terhadap perubahan, di mana perubahan adalah kebutuhan, bukan hambatan. Pemimpin inovatif tidak mudah puas dengan hasil yang didapat dan selalu berambisi untuk membuat lebih baik. Kemudian perlihatkan a better future painting untuk menularkan optimisme dan keyakinan bahwa perubahan yang Anda inginkan akan berbuah sukses, layak dilakukan dan tidak akan sia-sia. Mana seorang pemimpin untuk menjadi inovatif itu harus terbuka terhadap perubahan. Nah, perubahan itu kan adalah sebuah kebutuhan untuk seseorang. Nah, itu bukan sebuah hambatan, karena perubahan itu, jadi konteksnya kan perubahan yang lebih baik. Ketika seseorang tidak bisa melakukan ini, maka harus ada perubahan sehingga dia bisa melakukan perubahan, bisa melakukan hal tersebut. Karena pemimpin yang inovatif itu tidak mudah puas dengan hasil yang didapat dan selalu berambisi untuk mendapat lebih baik. Seorang pemimpin yang baik itu dia harus memiliki sifat tidak puas tapi tidak boleh serakah. Ketika ia berhasil mencapai target ini, seorang pemimpin yang betul-betul baik itu akan memikirkan cara, memikirkan inovasi, atau memikirkan sebuah perubahan untuk mencapai target yang lebih tinggi lagi. Karena hal itu akan bisa baik ke kelompok atau ke organisasi ke depannya. Dan tidak perlihatkan a better future painting. Itu seperti kita harus melihatkan bahwa kita itu memiliki masa depan yang sangat cerah, sangat baik untuk menularkan optimisme dan keyakinan bahwa perubahan yang Anda inginkan itu, perubahan yang Anda dambakan dan inginkan itu bukanlah perubahan yang mustahil, dan itu sangat layak untuk dilakukan dan tidak akan sia-sia, dan itu membutuhkan apresiasi. Kemudian langgar itu harus, yang ketiga itu adalah langgar aturan main, maksudnya itu tidak terlalu terpaku pada aturan yang dapat melakukan, kita harus berimprovisasi gitu. Nah, inovasi yang radikal berarti melakukan sesuatu yang berbeda dari yang pernah ada. Oleh karena itu, pikiran lateral dan kemudian poin yang berikutnya itu adalah mencari alternatif. Himbauan kepada diri Anda dan anak buah Anda untuk melakukan dua hal. Pertama, melakukan pekerjaannya dengan seefektif mungkin, dan yang kedua dengan cara yang baru. Kemudian arahkan mereka untuk berpikir dan mempertanyakan kembali perencanaan dan cara kerja mereka, sehingga pikiran mereka lebih terbuka dan mampu melihat hal lain yang tak terpikirkan sebelumnya. Kemudian siap menghadapi kegagalan. Bahkan inovator terbesar pun pernah merasakan kegagalan. Tanamkan pada diri sendiri dan orang lain bahwa kegagalan merupakan jalan menuju kesuksesan. Kemudian yang selanjutnya, uji cobakan inovasi Anda. Lalu uji cobakan inovasi yang Anda punya terlebih dahulu untuk melihat respon dan hasilnya, serta usahakan melakukannya langsung kepada sasaran agar lebih representatif dan mencerminkan hasil yang sebenarnya. Kemudian selalu bersemangat, karena fokus pada hal-hal yang ingin diubah dan tantangan yang akan dihadapi. Tularkan semangat dan energi Anda pada saat anak buah agar mereka turut mendukung Anda dengan sepenuh hati dan seluruh tenaga. Selalu tunjukkan antusiasme dan keyakinan Anda dan sebarkan setiap kali Anda berkomunikasi.
Di mana maksud dari poin yang keempat ini mencari alternatif, di mana dihimbau kepada diri sendiri atau pada seorang pemimpin dan anak buahnya itu untuk melakukan dua hal. Pertama itu melakukan pekerjaannya dengan seefektif mungkin. Maksud dari efektif itu jangan ada pekerjaan yang digunakan atau yang dilakukan tidak sesuai dengan job desk atau tidak memiliki dampak nyata terhadap sesuatu hal yang sedang dilakukan. Maka dengan begitu pekerjaan akan efektif dan menghasilkan hal yang memuaskan, menghasilkan hasil yang telah ditunggu-tunggu dan ditujuankan. Mungkin menggunakan cara yang baru. Terkadang melakukan pekerjaan dengan cara yang baru itu adalah sebuah inovasi yang bisa dikatakan akan menghasilkan hasil yang lebih baik lagi, karena ketika kita melakukan sesuatu dengan hal yang sebenarnya sudah template dan banyak dilakukan orang, sebenarnya kita setelah tahu hasilnya itu akan seperti ini. Jadi lebih baik menggunakan cara yang baru agar kita menemukan hal-hal baru dan hasilnya juga akan sangat memuaskan. Kemudian di poin yang kelima ini ada siap menghadapi kegagalan, di mana seorang pemimpin yang inovatif itu harus memiliki rasa untuk tidak takut gagal, karena seorang pemimpin itu ketika ia gagal, dia tidak langsung down, tidak langsung berhenti untuk mencoba, tetapi dia semakin penasaran dengan sikap memiliki siap dengan memiliki sikap siap untuk menghadapi kegagalan ini, seorang pemimpin akan tidak berhenti untuk mencoba untuk melakukan hal-hal baru ketika ia gagal. Semakin ia gagal, semakin penasaran ia untuk melakukan hal tersebut, seperti itu. Dan dengan begitu, melalui kegagalan ini, kemudian setelah gagal dia mencoba, bisa dipastikan bahwa itu merupakan suatu jalan menuju kesuksesan kita. Selanjutnya ini ada uji cobakan inovasi Anda. Seorang pemimpin yang inovatif itu ketika ia memiliki sebuah inovasi, sebelum langsung terjun ke lapangan, sebelum langsung mengaplikasikan inovasi tersebut, ada baiknya jika diuji cobakan dengan penguji cobaan yang dilakukan di tempat yang serupa dengan sasaran. Sasaran itu maksudnya tempat yang akan kita inovasikan atau kita aplikasikan, supaya kita tahu nih apa kekurangan, apa kelebihan dari inovasi ini, sehingga sebelum langsung terjun ke pengaplikasian atau pelakuannya, kita telah memperbaiki apa yang kurang dan apa yang lebih. Dan yang terakhir itu adalah selalu bersemangat, karena seorang pemimpin yang inovatif itu harus memiliki sikap selalu bersemangat dan pantang menyerah. Artinya itu sama seperti dalam menghadapi kegagalan tadi. Itu berhubungan karena jika tidak memiliki semangat, bagaimana ia akan memiliki energi untuk selalu melakukan dan mencoba ketika ia gagal. Jadi semangat ini salah satu hal yang harus dipunyai dan harus selalu dipunyai oleh seorang pemimpin. Gitu. Kemudian yang selanjutnya itu adalah ciri-ciri pemimpin yang inovatif. Di mana ciri yang pertama itu memiliki passion. Dia fokus pada hal-hal yang ingin dia ubah, tantangan-tantangan yang ada, serta strategi untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Passion yang akan membuat seseorang pemimpin tetap berenergi dan bisa menyemangati timnya, bahkan dalam kondisi terpuruk sekalipun. Passion akan mendorong pemimpin mencapai mimpinya. Kemudian poin yang kedua, memiliki visi dan tujuan inovasi, di mana pemimpin tidak bisa mengharapkan timnya bisa berinovasi jika mereka tidak mengerti arah dan tujuan dari organisasi tersebut. Di mana pemimpin yang besar banyak menghabiskan waktunya untuk menggambarkan visi dan tujuan organisasi serta tantangan yang menghadangnya. Mereka mampu menginspirasi banyak orang untuk menjadi sukses dan mengandalkan inovasi. Poin yang ketiga itu memandang perubahan sebagai tantangan, di mana pemimpin yang inovatif memiliki ambisi dan tak pernah puas dengan kondisi nyaman. Mereka kerap melakukan atau menyuarakan perubahan. Bagi mereka, berdiam dan berpuas diri dengan kondisi saat ini lebih berisiko daripada melakukan sesuatu hal yang baru. Mereka akan terus mencari kesempatan untuk membesarkan organisasinya. Kemudian yang selanjutnya bertindak
berani bertindak di luar aturan untuk berinovasi. Terkadang seorang pemimpin perlu menentang aturan yang ada. Bisnis itu ibarat seni. Perusahaan dituntut untuk kreatif mencari cara baru demi memuaskan pelanggan. Maksud dari bertindak di luar aturan ini bukan berarti kita harus melanggar aturan, tetapi kita tidak melakukan aturan tersebut namun tidak melanggar. Seperti kita melakukan, maksudnya kita menaati atau mengikuti aturan itu, namun dengan cara yang lain, dengan cara yang lebih keren dan lebih inovatif untuk mengeluarkan keberatan atau inovasi-inovasi baru yang lebih kreatif untuk kebaikan dan kemajuan organisasi kita gitu. Kemudian tidak takut gagal. Pemimpin yang inovatif menganggap kegagalan sebagai bagian dari perjalanan untuk mencapai kesuksesan. Dia cenderung melihat nilai dan potensi yang dimiliki oleh organisasinya, bukan hanya melihat besar biaya operasionalnya. Maksud dari pemimpin tidak takut gagal ini, seorang pemimpin itu harus mampu dan siap menghadapi kegagalan. Namun bukan berarti mampu dan siap itu seperti hanya berdiam diri bersedih-sedih. Ketika seorang pemimpin memiliki rasa tidak takut gagal, itu terjadi karena seorang pemimpin tersebut sudah menanamkan mindset bahwa jika saya nanti gagal ya saya akan bisa perbaiki ke depannya. Ketika saya gagal saya akan melakukan perubahan besar ke depannya untuk menjadi lebih baik. Jadi dianggap bahwa kegagalan itu adalah satu masukan bagi dia. Serta yang selanjutnya mau berkolaborasi, di mana kolaborasi menjadi kunci utama bagi banyak pemimpin untuk sukses dan inovasi. Mereka menemukan bahwa sumber daya yang mereka miliki kurang memadai untuk mencapai tujuan organisasi. Mereka tak menutup kemungkinan untuk berpartner dengan pihak lain. Tujuan kolaborasi ini adalah pihak A mendapat keuntungan dan pihak B mendapat keuntungan, di mana ketika kolaborasi terjadi ini seperti antara kubu A dan kubu B bersatu untuk mencapai tujuan yang sama. Dan harus digarisbawahi bahwa pihak-pihak yang berkolaborasi itu harus pihak yang memiliki tujuan yang sama. Paling tidak tujuan yang searah, walaupun beda tujuannya, tapi harus searah. Dimana kolaborasi ini seperti penguat untuk diri mereka, untuk masing-masing pihak gitu. Untuk melawan satu orang, pihak A dan B berkolaborasi untuk melawan satu orang tersebut. Contohnya. Kemudian yang selanjutnya itu pengambilan keputusan secara efektif. Di mana pengambilan keputusan merupakan pekerjaan pemimpin untuk memecahkan masalah-masalah yang selalu timbul setiap hari dan setiap saat. Kegiatan pengambilan keputusan diperlukan dalam setiap organisasi apapun, baik organisasi yang besar maupun yang kecil. Pengambilan keputusan diperlukan di dalam perusahaan, instansi pemerintah, kemiliteran, bahkan organisasi yang terkecil, yaitu keluarga. Seorang pemimpin yang mengambil keputusan secara cepat dan tepat, maka manajer dan pemimpin tersebut dapat dinilai berhasil. Dan sebaliknya, bila keputusan yang diambil kurang cepat dan tepat, maka dapatlah diambil suatu kesimpulan bahwa manajer atau pimpinan itu kurang berhasil, karena pengambilan keputusan dapat dilihat sebagai salah satu fungsi seorang pemimpin dalam melaksanakan kegiatan. Untuk menerjemahkan berbagai keputusan, berbagai alternatif dapat dilakukan, dan untuk pemilihan harus dilakukan. Pengambilan keputusan adalah soal yang berat karena sering menyangkut kepentingan banyak orang. Tidak ada sesuatu yang pasti dalam pengambilan keputusan. Pemimpin harus memilih di antara alternatif yang ada, dan pemimpin harus siap dengan kemungkinan implikasi atau akibat dari suatu pengambilan keputusan. Maksud dari pengambilan keputusan secara efektif itu, seorang pemimpin harus mampu memecahkan masalah yang timbul di setiap waktu. Kemudian pengambilan keputusan itu perlu dilakukan untuk membuat organisasi yang besar maupun kecil
mampu dinilai berhasil. Dan seorang pemimpin itu harus mampu memiliki sikap pengambilan keputusan secara efektif ini. Jadi maksudnya itu seperti seorang pemimpin harus mampu mengambil keputusan dengan cepat namun tepat. Kemudian yang selanjutnya itu pengambilan keputusan secara efektif, di mana pengambilan keputusan merupakan pekerjaan pemimpin untuk memecahkan masalah-masalah yang selalu timbul setiap hari dan setiap saat. Kegiatan pengambilan keputusan diperlukan dalam setiap organisasi apapun, baik organisasi yang besar maupun yang kecil. Pengambilan keputusan diperlukan di dalam perusahaan, instansi pemerintah, kemiliteran, bahkan organisasi yang terkecil, yaitu keluarga. Seorang pemimpin yang mengambil keputusan secara cepat dan tepat, maka manajer dan pemimpin tersebut dapat dinilai berhasil. Dan sebaliknya, bila keputusan yang diambil kurang cepat dan tepat, maka dapatlah diambil suatu kesimpulan bahwa manajer atau pimpinan itu kurang berhasil, karena pengambilan keputusan dapat dilihat sebagai salah satu fungsi seorang pemimpin dalam melaksanakan kegiatan. Untuk menerjemahkan berbagai keputusan, berbagai alternatif dapat dilakukan, dan untuk pemilihan harus dilakukan. Pengambilan keputusan adalah soal yang berat karena sering menyangkut kepentingan banyak orang. Tidak ada sesuatu yang pasti dalam pengambilan keputusan. Pemimpin harus memilih di antara alternatif yang ada, dan pemimpin harus siap dengan kemungkinan implikasi atau akibat dari suatu pengambilan keputusan. Maksud dari pengambilan keputusan secara efektif itu, seorang pemimpin harus mampu memecahkan masalah yang timbul di setiap waktu. Kemudian pengambilan keputusan itu perlu dilakukan untuk membuat organisasi yang besar maupun kecil mampu dinilai berhasil. Dan seorang pemimpin itu harus mampu memiliki sikap pengambilan keputusan secara efektif ini. Jadi maksudnya itu seperti seorang pemimpin harus mampu mengambil keputusan dengan cepat namun tepat. Kemudian yang selanjutnya itu adalah hakikat pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan pada hakikatnya adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap suatu masalah, pengumpulan fakta dan data, penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi, dan mengambil keputusan yang paling efektif sehingga dapat menguntungkan bagi organisasi. Di mana di sini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu proses pengambilan keputusan tidak dilakukan secara kebetulan. Pengambilan keputusan harus didasarkan kepada sistematika tertentu, antara lain dengan mempertimbangkan kemampuan personel yang tersedia, situasi lingkungan yang akan digunakan untuk melaksanakan keputusan yang diambil. Sebelum suatu masalah dapat dipecahkan dengan baik, hakikat dari masalah tersebut harus diketahui dengan jelas. Pemecahan masalah tidak dapat dilakukan dengan coba-coba, tapi harus didasarkan pada fakta yang terkumpul secara sistematis, baik dan dapat dipercaya. Kemudian yang berikutnya itu adalah keputusan yang baik adalah keputusan yang diambil dari berbagai alternatif yang ada setelah berdasarkan pertimbangan yang matang. Setelah itu yang selanjutnya itu tahapan pengambilan keputusan, di mana masalah yang dihadapi oleh seseorang pemimpin terikat pada suatu tempat, situasi, orang, dan waktu tertentu. Masalah dalam pengambilan keputusan senantiasa dihubungkan dengan tujuan yang jelas. Masalah yang dihadapi oleh seorang pemimpin dapat digolongkan menjadi masalah yang sederhana dan masalah yang kompleks. Masalah yang sederhana itu adalah masalah yang mengandung ciri-ciri kecil, berdiri sendiri, dan tidak kurang
mempunyai kaitan yang cukup erat dengan masalah lain. Pemecahannya biasanya tidak memerlukan pemikiran yang luas, tapi cukup dilakukan secara individual dan umumnya berdasarkan pengalaman, informasi yang telah melekat pada jabatan si pemimpin, di mana masalah sederhana ini ya bisa diselesaikan oleh seorang pemimpin saja, seperti melalui pengalaman atau melalui ilmu atau pemikiran atau intelektual yang ia miliki. Kemudian yang selanjutnya itu masalah yang kompleks, yaitu masalah yang mempunyai ciri-ciri besar, tidak berdiri sendiri, berkaitan dengan masalah-masalah lain dan mempunyai akibat yang luas. Pemecahan umumnya dilakukan bersamaan antara pemimpin dan stafnya. Jadi masalah yang lebih kompleks ini seperti masalah yang lebih besar dari masalah-masalah sederhana, dan dia ini bukan masalah tunggal, seperti masalahnya ini ada keterkaitan dengan masalah lain. Jadi bisa dibilang masalah kompleks ini adalah induk dari masalah sederhana tadi, dan untuk penyelesaiannya, untuk pengambilan keputusannya tidak bisa dilakukan hanya si individu ke pemimpin, tapi pemimpin harus melakukan koordinasi, harus melakukan musyawarah, harus melakukan diskusi dengan staf-staf ataupun anggota bawahannya, seperti itu. Kemudian poin yang selanjutnya, berdasarkan faktor penyebabnya, masalah yang dihadapi dapat berupa masalah yang jelas penyebabnya dan masalah yang tidak jelas penyebabnya. Yang pertama, masalah yang jelas penyebabnya, di mana faktor penyebabnya jelas, bersifat rutin, dan biasanya timbul berulang-ulang sehingga pemecahannya dapat dilakukan dengan proses pengambilan keputusan yang bercorak rutin dan dibakukan. Proses pengambilan keputusannya pada dasarnya telah ditentukan langkah-langkah tertentu, relatif mudah untuk memperhitungkan hasil serta sebab akibatnya. Kemudian poin yang kedua itu masalah yang tidak jelas penyebabnya, di mana masalah yang tidak jelas penyebabnya ini timbul sebagai kasus yang menyimpang dari masalah organisasi yang bersifat umum. Faktor yang menyebabkannya tidak jelas, teknik pengambilan keputusannya disebut program decision making technique, di mana diperlukan informasi tambahan, analisa daya cipta, pertimbangan, serta penilaian khusus. Kemudian yang selanjutnya itu adalah ada 7 langkah dalam usaha memecahkan masalah dengan menggunakan teknik ilmiah. Yang pertama itu mengetahui hakikat daripada masalah yang dihadapi atau mendefinisikan masalah yang dihadapi itu dengan setepat-tepatnya. Kemudian yang kedua, mengumpulkan fakta dan data yang relevan, serta mengolah fakta dan data tersebut, menentukan beberapa alternatif yang mungkin ditempuh, memilih cara pemecahan dari alternatif-alternatif yang telah diolah dengan matang, serta menemukan tindakan apa yang hendak dilakukan dan menilai hasil-hasil yang diperoleh sebagai sebab akibat daripada keputusan yang telah diambil. Di sini kita akan menjelaskan satu persatu, di mana yang pertama itu mengetahui hakikat daripada masalah yang dihadapi atau mendefinisikan masalah yang dihadapi itu dengan secepatnya. Di sini seorang pemimpin itu harus memiliki kemampuan memecahkan masalah dengan teknik ilmiah. Mana yang pertama itu kan menggunakan hakikat daripada masalah yang dihadapi atau mendefinisikan. Di sini seorang pemimpin itu harus mampu mendefinisikan masalah seperti apa yang dihadapi, melakukan penjabaran terhadap masalah-masalah tersebut, serta masalah yang dihadapi ini sebenarnya seperti apa ancamannya terhadap organisasi. Kemudian yang kedua itu mengumpulkan fakta dan data yang relevan. Nah, ketika menghadapi sebuah masalah, kita harus mengetahui masalah ini apa penyebabnya, itu termasuk data dan fakta. Kemudian biasanya melalui masalah-masalah yang telah pernah terjadi, apakah hal-hal seperti ini telah terjadi. Jadi kita tahu harus melakukan apa untuk kedepannya gitu. Kemudian yang kedua, mengolah fakta dan data tersebut. Setelah diperoleh data dan fakta penyebab dari permasalahan itu atau masalah-masalah yang terjadi itu, setelah dapatkan fakta, harus mampu mengolahnya. Mengolahnya itu seperti ini cocoknya seperti apa, ini dilakukan untuk apa gitu. Kemudian menentukan beberapa alternatif yang mungkin ditempuh. Setelah menemukan data-data dan fakta, kita mulai masuk alternatif penyelesaiannya, kira-kira hal-hal apa saja yang harus dilakukan. Misalnya mencari alternatif itu harus lebih dari satu. Tuh.
untuk bisa dipilih dan disesuaikan. Kemudian memilih cara pemecahan dari alternatif-alternatif yang telah nah, setelah ditemukan, alternatifnya, misalnya terkumpul 3 alternatif atau 4 alternatif, satu-satu dari alternatif ini kita harus membahas dan mencari tahu cara untuk melakukannya, cara pemecahannya dengan alternatif ini seperti apa gitu. Agar, kita tahu, mana yang lebih cocok, alternatif mana yang lebih cocok untuk masalah yang yang sedang dihadapi. Kemudian memutuskan tindakan apa yang hendak dilakukan. Nah, setelah di satu-satu alternatif telah ditemukan, cara untuk pemecahannya, kemudian kita masuk ke tahap, untuk memilih alternatif mana yang harus kita lakukan, alternatif mana yang kita pilih untuk pemecahan masalah tersebut. Sehingga setelah memilih alternatif yang cocok, masalah akan bisa dihadapi dengan alternatif tersebut. Yang terakhir itu menilai hasil-hasil yang diperoleh sebagai akibat daripada keputusan yang telah diambil. Kemudian, setelah alternatif dilakukan, masuk ke dalam penyelesaian masalah. Setelah dilakukan penyelesaian masalah menggunakan alternatif tersebut, kita harus menilai hasil-hasil apa yang diperoleh setelah melakukan penyelesaian masalah menggunakan alternatif tersebut, kemudian apa akibat daripada keputusan yang telah kita ambil menggunakan alternatif tersebut, gitu. Kemudian yang selanjutnya itu adalah, ada 7 langkah dalam usaha memecahkan masalah dengan, menggunakan teknik ilmiah. Yang pertama itu, mengetahui hakikat daripada masalah yang dihadapi, atau mendefinisikan masalah yang dihadapi itu dengan setepat-tepatnya. Kemudian yang kedua, mengumpulkan fakta dan data yang relevan, serta mengolah fakta dan data tersebut, menentukan beberapa alternatif yang mungkin ditempuh. Memilih cara pemecahan dari alternatif-alternatif yang telah diolah dengan matang, serta menemukan tindakan apa yang hendak dilakukan dan menilai hasil-hasil yang diperoleh sebagai sebab akibat daripada keputusan yang telah diambil. Di sini kita akan menjelaskan satu persatu, di mana yang pertama itu mengetahui hakikat daripada masalah yang dihadapi atau mendefinisikan masalah yang dihadapi itu dengan secepatnya. Di sini seorang pemimpin itu harus memiliki kemampuan memecahkan masalah dengan teknik ilmiah. Mana yang pertama itu kan menggunakan hakikat daripada masalah yang dihadapi dan mendefinisikan. Di sini seorang pemimpin itu harus mampu mendefinisikan masalah seperti apa yang dihadapi, melakukan penjabaran terhadap masalah-masalah tersebut, serta masalah yang dihadapi ini sebenarnya seperti apa ancamannya terhadap organisasi. Kemudian yang kedua itu mengumpulkan fakta dan data yang relevan. Nah, ketika menghadapi sebuah masalah, kita harus mengetahui masalah ini apa penyebabnya, itu termasuk data dan fakta. Kemudian biasanya melalui masalah-masalah yang telah pernah terjadi, apakah hal-hal seperti ini telah terjadi. Jadi kita tahu harus melakukan apa untuk kedepannya gitu. Kemudian yang kedua, mengolah fakta dan data tersebut. Setelah diperoleh data dan fakta penyebab dari permasalahan itu atau masalah-masalah yang terjadi itu, setelah dapatkan fakta, harus mampu mengolahnya. Mengolahnya itu seperti ini cocoknya seperti apa, ini dilakukan untuk apa gitu. Kemudian menentukan beberapa alternatif yang mungkin ditempuh. Setelah menemukan data-data dan fakta, kita mulai masuk alternatif penyelesaiannya, kira-kira hal-hal apa saja yang harus dilakukan. Biasanya mencari alternatif itu harus lebih dari satu tuh, untuk bisa dipilih dan disesuaikan. Kemudian memilih cara pemecahan dari alternatif-alternatif yang telah nah, setelah ditemukan alternatifnya, misalnya terkumpul 3 alternatif atau 4 alternatif, satu-satu dari alternatif ini kita harus membahas dan mencari tahu cara untuk melakukannya, cara pemecahannya dengan alternatif ini seperti apa gitu. Agar, kita tahu, mana yang lebih cocok, alternatif mana yang lebih cocok untuk masalah yang yang sedang dihadapi. Kemudian memutuskan tindakan apa yang hendak dilakukan. Nah, setelah di satu-satu alternatif telah ditemukan, cara untuk pemecahannya, kemudian kita masuk ke tahap, untuk memilih alternatif mana yang harus kita lakukan, alternatif mana yang kita pilih untuk pemecahan masalah tersebut. Sehingga, setelah memilih alternatif yang cocok, masalah akan bisa dihadapi dengan alternatif tersebut. Yang terakhir itu menilai hasil-hasil yang diperoleh sebagai akibat daripada keputusan yang telah diambil. Kemudian setelah alternatif dilakukan, masuk ke dalam penyelesaian masalah. Setelah dilakukan penyelesaian masalah menggunakan alternatif tersebut,
kita harus menilai hasil-hasil apa yang diperoleh setelah melakukan penyelesaian masalah menggunakan alternatif tersebut, kemudian apa akibat daripada keputusan yang telah kita ambil menggunakan alternatif tersebut. Gitu. Nah, yang selanjutnya itu dasar pendekatan dari pengambilan keputusan, yaitu berdasarkan intuisi. Pengambilan keputusan yang didasarkan pada intuisi atau perasaan memiliki sifat subjektif sehingga mudah terkena pengaruh. Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi ini mengandung beberapa keuntungan dan kelemahan. Biasanya keuntungan yang dihasilkan dari pengambilan keputusan berdasarkan intuisi ini cenderung lebih cepat dibandingkan harus mempertimbangkan dulu, karena intuisi ini, pengambilan keputusan secara berdasarkan intuisi, dia biasanya setelah berdasarkan pengalaman atau berdasarkan pemikiran yang muncul. Biasanya seorang yang mampu melakukan ini adalah seorang yang memiliki kemampuan berpikir secara kreatif dan proaktif. Gitu. Tapi kelemahannya ya dalam pengambilan keputusan berdasarkan intuisi, kita tidak akan mempertimbangkan sebab akibat, kemudian apa hasilnya nanti untuk keputusan yang telah diambil terhadap organisasi atau kelompok. Kemudian berdasarkan pengalaman, pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis karena pengalaman seseorang dapat memperkirakan keadaan sesuatu, dapat diperhitungkan untuk meruginya terhadap keputusan yang akan dihasilkan. Orang memiliki kemampuan mengambil keputusan berdasarkan pengalaman akan orang-orang yang memiliki banyak pengalaman tentu akan lebih matang dalam membuat keputusan, akan tetapi peristiwa yang lampau tidak sama dengan peristiwa yang terjadi kini. Nah, maksud dari pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman ini biasanya seseorang pemimpin yang di masa lampau telah memiliki banyak pengalaman dalam menghadapi masalah-masalah. Sebut saja manajer yang sebelumnya ia bekerja di perusahaan sebelah gitu. Nah, ketika di perusahaan sebelah terjadi masalah yang bisa dibilang kategorinya cukup sama dengan masalah yang sedang dihadapi kini. Nah, biasanya seseorang yang mengambil keputusan berdasarkan pengalaman langsung mampu memikirkan misal terjadi suatu masalah, dia mengambil keputusan, dan sebelum mengambil keputusan itu dia telah tahu sebab akibat dan hasil apa yang akan datang kepada perusahaan berdasarkan keputusan yang telah diambil berdasarkan pengalaman, karena di pengalaman sebelumnya mungkin dia telah menghadapi masalah yang sama dan langsung mengambil keputusan. Tapi ada kekurangan karena pengambilan keputusan ini tidak selalu benar berdasarkan pengalaman, karena sesuatu yang terjadi di masa lalu sudah pasti tidak terjadi 100% sama dengan yang terjadi kini. Dan yang selanjutnya itu pengambilan keputusan berdasarkan fakta. Pengambilan keputusan berdasarkan fakta seringkali memberikan dampak yang signifikan dan dampak yang baik, di mana berdasarkan fakta ini memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. Dengan fakta, maka tingkat kepercayaan terhadap pengambilan keputusan dapat lebih tinggi, sehingga orang dapat menerima keputusan-keputusan yang dibuat itu dengan rela dan lapang dada. Nah, maksud dari pengambilan keputusan berdasarkan fakta ini, sebelum mengambil keputusan, kita telah mengetahui faktanya itu seperti apa. Semisal suatu masalah terjadi, kita telah mengetahui misal masalah yang terjadi itu berdasarkan situasi yang bukan hanya kita merasakan. Jadi masalah ini terjadi karena memang situasinya merugikan banyak pihak, merugikan banyak kelompok lain, bukan kelompok kita saja gitu. Jadi pengambilan keputusannya lebih gampang karena kita telah mengetahui penyebabnya apa, seperti itu. Jadi setelah pengambilan keputusan berdasarkan fakta ini, orang-orang akan dapat menerima keputusan itu dengan rela dan lapang dada, tidak ada perdebatan lagi, tidak ada yang bercakap di belakang, tidak ada yang tidak terima. Kemudian selanjutnya berdasarkan wewenang. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya atau orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. Pengambilan keputusan ini berdasarkan wewenang di mana memiliki kelebihan dan kekurangan. Mana
Jika menurut saya, kelebihannya itu berdasarkan wewenang. Kelebihannya itu, pengambilan keputusan akan lebih cepat dan lebih memakan waktu yang singkat karena hanya berdasarkan, otoritas yang dimiliki oleh seorang pemimpin tanpa harus mendiskusikannya kepada bawahan atau kepada orang lain. Namun kelemahannya, berdasarkan wewenang ini tidak akan memikirkan bagaimana nasib, bagaimana hak-hak oleh seorang pekerja, di mana, sebagai seorang manusia, di mana sudah pasti hak-haknya itu harus dihormati dan perusahaan itu juga harus menghormati dan menjalankan HAM. Kemudian itu pengambilan keputusan secara logika atau rasional. Pengambilan keputusan yang berdasarkan logika ialah suatu studi yang rasional terhadap semua unsur pada setiap sisi dalam proses pengambilan keputusan. Pada pengambilan keputusan berdasarkan rasional, keputusan yang dihasilkan bersifat objektif, logis, dan lebih transparan, konsisten untuk memaksimumkan hasil atau nilai dalam batasan kendala tertentu, sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran dan atau situasi dengan apa yang diinginkan. Pada pengambilan keputusan secara logika, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu kejelasan masalah, orientasi tujuan, kesatuan pengertian tujuan yang ingin dicapai, kemudian pengetahuan alternatif, di mana seluruh alternatif diketahui jenisnya dan konsekuensinya. Preferensi yang jelas, di mana alternatif itu bisa diurutkan sesuai kriteria. Kemudian hasilnya itu pasti maksimal, karena pemilihan alternatif terbaik didasarkan pada atas hasil ekonomis dan maksimal. Kemudian yang selanjutnya itu jenis keputusan organisasi. Yang pertama itu keputusan rutin, yaitu keputusan rutin adalah keputusan yang sifatnya rutin dan berulang-ulang serta biasanya telah dikembangkan untuk mengendalikannya. Di mana keputusan rutin ini adalah keputusan yang sudah menjadi kebiasaan atau sudah menjadi rutinitas bagi pemimpin tersebut. Di mana keputusan ini seperti pembelian bahan baku, pembelian bahan baku untuk produksi, penyediaan bahan baku untuk produksi, penjualan, serta target penjualan seperti itu. Dan yang selanjutnya keputusan tidak rutin, yaitu keputusan tidak rutin adalah keputusan yang diambil pada saat-saat khusus dan tidak bersifat rutin. Mana keputusan tidak rutin ini jelas berbeda dengan keputusan rutin karena pengambilan keputusan yang tidak rutin itu bisa dikategorikan kepada pengambilan keputusan yang hanya terjadi ketika terjadi suatu masalah saja. Jadi pengambilan keputusan tidak rutin ini harus disesuaikan dengan masalah apa dan harus dipikirkan secara matang-matang seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu jenis keputusan organisasi. Yang pertama itu keputusan rutin, yaitu keputusan rutin adalah keputusan yang sifatnya rutin dan berulang-ulang serta biasanya telah dikembangkan untuk mengendalikannya. Di mana keputusan rutin ini adalah keputusan yang sudah menjadi kebiasaan atau sudah menjadi rutinitas bagi pemimpin tersebut. Di mana keputusan ini seperti pembelian bahan baku, pembelian bahan baku untuk produksi, penyediaan bahan baku untuk produksi, penjualan, serta target penjualan seperti itu. Dan yang selanjutnya keputusan tidak rutin, yaitu keputusan tidak rutin adalah keputusan yang diambil pada saat-saat khusus dan tidak bersifat rutin. Mana keputusan tidak rutin ini jelas berbeda dengan keputusan rutin karena pengambilan keputusan yang tidak rutin itu bisa dikategorikan kepada pengambilan keputusan yang hanya terjadi ketika terjadi suatu masalah saja. Jadi pengambilan keputusan tidak rutin ini harus disesuaikan dengan masalah apa dan harus dipikirkan secara matang-matang seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menjelaskan faktor-faktor yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan adalah yang pertama jenis kelamin pria atau wanita, peranan pengambilan keputusan dan keterbatasan kemampuan. Dalam pengambilan keputusan, suatu keputusan individu dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu nilai individu pengambilan keputusan, di mana nilai individu pengambilan keputusan merupakan
Keyakinan dasar yang digunakan seseorang jika ia dihadapkan pada permasalahan dan harus mengambil keputusan. Nilai-nilai telah tertanam sejak kecil melalui suatu proses belajar dari lingkungan keluarga dan masyarakat dalam banyak keadaan individu. Bahkan tidak berpikir untuk menyusun atau menilai keburukan dan lebih ditarik oleh kesempatan untuk menang. Kemudian yang selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menjelaskan faktor-faktor yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan adalah yang pertama jenis kelamin pria atau wanita, peranan pengambilan keputusan dan keterbatasan kemampuan. Dalam pengambilan keputusan, suatu keputusan individu dipengaruhi oleh 3 faktor utama yaitu nilai individu pengambilan keputusan, di mana nilai individu pengambilan keputusan merupakan keyakinan dasar yang digunakan seseorang jika ia dihadapkan pada permasalahan dan harus mengambil keputusan. Nilai-nilai telah tertanam sejak kecil melalui suatu proses belajar dari lingkungan keluarga dan masyarakat dalam banyak keadaan individu. Bahkan tidak berpikir untuk menyusun atau menilai keburukan dan lebih ditarik oleh kesempatan untuk menang. Kemudian poin yang selanjutnya itu kepribadian. Keputusan yang diambil seseorang juga dipengaruhi oleh faktor psikologis seperti kepribadian. Dua variabel utama kepribadian yang berpengaruh terhadap keputusan yang dibuat, seperti ideologi versus kekuasaan dan emosional versus objektivitas. Beberapa pengambilan keputusan memiliki suatu orientasi ideologi tertentu yang berarti keputusan dipengaruhi oleh suatu filosofi atau suatu perangkat prinsip tertentu. Sementara itu, pengambilan keputusan atau orang lain mendasarkan keputusannya pada suatu yang secara politis akan meningkatkan kekuasaan secara pribadi. Kemudian yang selanjutnya kecenderungan terhadap pengambilan risiko. Untuk meningkatkan kecakapan dalam membuat keputusan, perawat harus mengadakan situasi ketidakpastian dari situasi risiko karena keputusan yang berbeda dibutuhkan dalam kedua situasi tersebut.